Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin. Alhamdulillah. Kali ini kita akan ngaji tentang satu penyakit, kalau bisa dikatakan gitu, atau apa namanya, yang sering dikeluhkan lah oleh teman-teman kita, teman-teman saya dan teman-teman para pemirsa semua juga barangkali sering sekali mereka mengeluh tentang lehernya sakit, tidak bisa noleh, atau kadang-kadang tangannya sakit, alasannya salah tidur alasannya gitu. Kalau di tempat saya salah bantal. Salah bantal. Entah kenapa bantal yang mana yang dipakai, pokoknya itu dibilang salah bantal. Jadi kalau jalan kayak robot. Iya, nggak bisa noleh gitu. Gini. Noleh dengan badannya ikut. Ya, itu biasanya kan kalau bangun pagi salah tidur dia bilang. Kadang-kadang siang tiba-tiba sakit siang juga dia bilang salah tidur gitu. Mungkin itu yang lalu gitu. Nah, gitu Pak Ustadz, kadang-kadang kan mencari-cari kesalahan itu. Sebenarnya kalau kaku di leher gitu, itu penyebabnya apa kira-kira Pak Ustadz itu? Bener nggak itu salah tidur, salah bantal katanya Bang Jen itu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Jadi kalau kita sudah mengaku orang Islam itu ya jangan mencari kesalahan orang lain lah ya. Jadi kalau itu musibah otomatis itu sudah dari salah kita sendiri. Jadi kalimat dalam Quran sudah jelas, apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri, itu sudah jelas sekali. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Jadi itu awal kita itu mengimani Quran, jelas mengimani jelas. Oh berarti kalau ada musibah mengenai saya, leher kaku sampai ke bahu, berhari-hari kan gitu, atau memang bertahun-tahun, ada yang seperti ini yang berhari-hari sampai bertahun-tahun ya. Nanti akan saya bedakan untuk bercerita. Nah itu jangan menyalahkan bantal, tempat tidurnya, atau yang tidur di sebelahnya. Mukulin gitu Pak Ustadz. Ya janganlah ya. Nah sekarang saya akan memberikan gambaran yang ringan untuk sakit di daerah leher yang kaku sampai ke punggung, sampai ke pundak sini ya. Kaku kayak gini sakit sekali, jadi harus muter sama badannya itu. Jadi leher itu tempat untuk fleksibilitas cukup tinggi lah ya. Leher untuk nengok sampai 180 derajat lah, secara ya. Fisik tubuh, secara ya, fisik tubuh ya. Kemudian leher itu menyangga kepala. Menyangga kepala untuk berpikir ya. Kepala itu relatif kan ya untuk berpikir. Benar. Untuk mendengar, untuk melihat, kan ada di kepala untuk berbicara kan gitu kan. Leher itu menyangga itu. Nah kalau lehernya kaku, sakit, nah berarti sedulur beriman yang sakit kondisi yang seperti itu biasanya kaku di dalam menanggapi pandangan orang, pendengaran yang diucapkan orang, kemudian berpikir. Di sini ada otak untuk berpikir, kaku kalau diajak untuk berpikir, cenderung nggak mau, cenderung emosi, cenderung ego, gitu, seperti itu. Nah, sakit di titik di leher itu bukan berarti sakit sekarang itu kemudian sebelumnya baru melakukan kesalahan itu enggak, sebelumnya seperti itu. Jadi tidak di titik itu. Jadi istilahnya kalau memang dosanya sudah masuk timbangan, masuk nisab istilahnya, baru dimunculkan oleh Allah. Nah bagi saudara sedulur beriman yang memang itu nanti sekitar seminggu baru hilang kan gitu ya, atau 2 minggu baru hilang, ini memang dosanya
diingatkan oleh Allah Ta'ala bahwa kita, kalau yang sakit, kita itu termasuk orang yang kaku di dalam menanggapi bicara orang lain, pandangan orang lain, pikiran orang lain. Kaku. Kalau itu ada sakit berarti selain kaku ada emosi. Nah, orang lain itu siapa? Karena memang ini adalah leher itu memang fleksibilitas, berarti memang kita termasuk orang yang nggak peduli, bukan tidak peduli, tidak fleksibel istilahnya, tidak fleksibel untuk menanggapi. Umpamanya kayak kamu tanya dong, ya kan saya harus nanggepin, apa nih maksudmu? Haji C tanya, apa nih maksudnya Haji C? Nah itu nanggepin, berpikir, nanggepin, dan nggak harus nanggepinnya dengan omongan yang kaku, omongan yang arogan, omongan yang penuh tekanan, omongan yang egois, kan enggak. Itu saya kalau dengan kamu, umpamanya dengan Haji C. Kalau umpamanya saya dengan istri saya, ya sama, saya dengerin. Dia ngomong apa, maksudnya apa, kemudian kita jawabnya bagaimana. Nah, di titik-titik kita menjawab itulah, atau kita punya pikiran itulah sebenarnya berhubungan dengan leher, si daerah belakang khususnya. Jadi umpamanya kalau kamu umpamanya sering agak kaku dulu, ya paling pertanyaan saya, kamu dulu dengan istri atau dengan orang tua atau dengan teman bekerjamu, kalau diajak mikir, diajak bicara, diajak bertukar pandangan, ada kaku, ada ego, ada arogan, ada egois, enggak. Nah di situ baru ngeh, nanti diam, nanti akan ketemu. Iya, contoh kekakuan namanya. Nah contoh kekakuan itu muncul namanya ini tuh, kamu nanggepin istrimu lagi marah, kamu ikut marah juga. Nah itu apa namanya? Nah, kan itu ego. Juga ada ego, ada emosi masuk di situ. Ada kekakuan juga. Nggak mau disalahin. Nggak mau disalahin. Padahal masalahnya di mana, kan ini yang harus diamati. Kalau masalah itu masalah biasa, kenapa harus marah? Kamu kan jawab, karena istri saya marah. Loh kan bener jawab sudah. Berarti tidak mau belajar, langsung jawab, nah, karena istri saya marah. Loh bukan itu jawabannya. Jawabannya harus gimana caranya saya dalam menanggapinya tidak emosi, kan gitu. Bukan, lah karena istri saya marah. Loh kan ini udah jelas ada ego di situ. Ditanyain pun ada ego, mau nyalain istri. Nah itu nanti kalau sudah masuk nisabnya, ya sakit di sini. Nah itu seperti itu. Kemudian mamanya kamu suatu ketika ya diomongin nih, anakmu pulangnya malam terus 3 hari berturut-turut. Nah cenderunganmu akan marah atau ngobrol baik-baik dengan anakmu? Marah. Nah kan gitu ya. Bener. Kenapa pertanyaannya itu? Kenapa kamu harus marah, kan gitu? Iya benar. Kan harus diajak ngomong baik-baik. Anak muda kan belum ngerti apa yang dia lakukan gitu loh. Ini ilmu baru di dalam membentuk rumah tangga menurut saya, Pak Ustadz. Ini ilmu lama sebenarnya. Ya itu, tapi ya kan Haji 1400 tahun yang lalu. Iya, Haji dia benar 1400 tahun lebih parah nih sama anaknya. Itu katanya. Kalau 1400 tahun lebih katanya sudah betul. Kalau yang sekarang ya jengkel juga. Karena dari dulu kan nggak pernah dengar yang kayak Pak Ustadz jelasin nih Pak Ustadz. Sebenarnya memang harus seperti itu. Ini kan rasa hormat kepada pasangan. Hormat aja dulu kan gitu ya. Bener. Kalau mamanya didengerin, mamanya si istri itu salah, kan nggak dinasehatin. Kan bukan marah kan gitu. Saya hormat sama istri saya kalau lagi perlu. ini tetap terus terang begitu. Perlu apa nih maksudnya? Ya perlu mau baik-baik aja kan. Karena gitu Ji, gitu kan. Perlu uang juga ya. Perlu uang juga. Kan kalau ada istri bilang, ini pasti ada maunya nih. Ada maunya nih. Iya benar Pak Ustadz. Jadi itu yang sering terjadi di dalam keluarga. Makanya
Jangan menyalahkan bantal, jangan menyalahkan kasur, jangan menyalahkan tidur juga. Bantal, kasur, oke, habis itu buang, nggak usah pakai bantal, nggak usah pakai kasur, kan gitu. Beli yang baru. Ini nggak apa-apa. Kita benar-benar berpikir. Iya benar. Tapi kan nggak mau buang, bener nggak sih? Benar nggak mau buang. Kalau nggak mau buang masih tidur, munafik nggak di hadapan Allah? Munafik. Lah ya munafik sebenarnya. Itu ya, itulah yang harus kita ketahui bahwa emang nggak boleh nyalahin. Kalau kamu mau merasa benar, buang aja bantalnya, buang aja kasurnya, beli lagi. Simpel itu Pak Ustadz. Simpel. Tapi nggak mungkin dilakukan juga itu. Kalau nggak dilakukan namanya apa? Oh, kamu tidur di situ lagi. Iya, Oh, munafik ya? Lah iya. Oke ya. Kemudian anggap aja salah tidur kan gitu ya. Ya. Oke. Yang jelas kita harus berpikir, kita mau tidur, rasain aja kita mau tidur. Ingat-ingat nih, kamu mau tidur di dalam pikiranmu, gerakanmu itu kamu cari yang paling nyaman untuk mau merem atau paling yang nggak enak kamu merem. Coba kamu amati. Paling enak dong. Paling enak ya. Itu Gini aja nggak enak. sebelum mau tidur Gini, itu. sebelum tidur itu kan tahu ya. gitu. Nyari posisi yang enak dulu. Posisi yang enak ya. Posisi yang enak baru itu nanti tidur, kan gitu. Oke. Mana posisi nyelimpet begini terus tidur kan nggak bisa gitu loh. Jadi jangan menyalahkan salah tidur karena kamu itu sudah mencari yang paling enak dan diizinkan oleh Allah Ta'ala tidur. Lu masih aja disalahkan, bagaimana? Begitu ya Pak Ustadz. Lah bukan kenapa itulah, inilah manusia yang harusnya belajar berpikir. Saya mengakui itu Pak Ustadz. Mengakui itu memang. Akhirnya, loh, kenapa gitu ya? Setelah Pak Ustadz jelasin, bodoh banget gitu loh. Ya bukan tuh itu. Kan enggak, loh, kok begitu mudahnya itu Pak Ustadz memberikan penjelasan itu. Yang Kan- bisa diterima itu loh Pak Ustadz dengan Memang kan sebenarnya apa yang sudah terjadi dan itu kamu rasakan itu kan yang harus disyukuri aja. Kadang bagi orang-orang yang memang dia itu sangat tawadu kepada Allah Ta'ala, pada saat dia itu sakit, dia itu masih bisa gimana, alhamdulillah saya diberi sakit oleh Allah Ta'ala, bilang alhamdulillah. Dia itu orang yang tawadu, tapi harus paham sabar dalam menerima musibah. Nah, sabar dalam menerima musibah ini bukan diam, itu kuncinya. Sabar itu mencari apa namanya? Mencari solusi ya, mencari solusi dulu. bukan ke rumah sakit atau ke dokter itu Pak Ustadz. Loh, itu solusi. Itu solusi. Iya, itu solusi juga. Termasuk dalam kategori sabar itu. Ikhtiar. Itu ikhtiar masuknya. Oh, bukan sabarnya Pak Ustadz ya. Ini belum masuk ke ranah sabar, itu ranahnya ikhtiar. Jadi Ikhtiar. belum masuk sabar. Kalau masuk sabar itu adalah pada saat, kalau sabar itu kan dia ke rumah sakit ya diem aja kan gitu. Apanya sabar? Itu diem namanya. Ya itu kan belum sabar, itu ikhtiar aja. Oh iya. Kalau udah melakukan ikhtiar berkali-kali tapi belum ada perubahan, baru dia sabar. Nah, baru itu dibilang nanti oleh Allah Ta'ala, yang bilang sabar itu Allah bukan kita. Oh. Jadi umpamanya begini nih, umpamanya bahwa apa saja musibah yang kita terima itu kan disebabkan kesalahan perbuatan kita. Ini tahu nih, setelah itu kan kita tobat nih kepada Allah Ta'ala, memohon ampun, tobat. Nah, itulah ikhtiar yang menurut syariat dalam agama kita, itu ikhtiarnya. Ikhtiar yang sejalan dengan syariat agama kita. Kalau ke rumah sakit itu ikhtiar menurut keilmuan. Sekarang kamu cari rezeki nih, ya. Kamu bekerja. Betul. Kalau kamu bekerja tanpa bismillah tapi dapat uang, itu ikhtiar atau menurut syariat? Ikhtiar. Nah, itu ikhtiar. Syariatnya enggak ya. Syariatnya belum masuk. Nah, pada saat kamu paham, kemudian kamu sebelum bekerja, kemudian kamu bismillah kamu baca. Nah, di titik bismillah itu kamu ada pekerjaan nih. Di dalam pekerjaan kan ada ujian nih. Ah. Dimarah sama pimpinan. Banyak lagi gitu Pak Ustadz. Dibodohin sama anak buah. Kan gini nih. Atau nyari-nyari sendiri dengan kepintaran. Atau nyari-nyari sendiri. Nah, di sini ini di dalam pekerjaan ini kan masih banyak sesuatu yang harus kita lakukan Ya. yang benar di hadapan Allah Ta'ala. Kalau dimarah dengan pimpinan, saya harus bagaimana? Kan harus didengarin. Kalau memang itu benar, kita salah ya minta maaf, maaf saya Pak, kan gitu.
Kalau mamanya dikadalin sama anak buah, gimana nih cara menyelesaikan? Dilihat dulu nih, anak buah ini baru pertama kali atau beberapa kali nih ngadalin saya, kan gitu. Kalau memang dia baru pertama kali, ditegur baik-baik, kenapa kamu begini? Dia cerita, karena saya minggu ini butuh uang untuk ini. Ya tidak boleh kayak gitu. Nah, kalau kamu baik, pinjemin. Kan seperti itu. Ini cara menyelesaikan masalah. Nah, kalau mamanya kamu cari-cari mau keuntungan dalam pekerjaan itu sama ikhtiar, tapi itu nyuri kan gitu. Oh, bukan berarti kalau awalnya bismillah terus halal semua, nggak bisa. Nggak bisa. Oh, Bismillah itu untuk memulai pekerjaan yang akan dikerjakan. setelah itu ingat-ingat lagi. Ya ingat lagi, masa umpamanya sekarang kamu mau nyuri terus Bismillah itu halal terusan. Ya kan enggak seperti itu. Kan beda, makanya tetap ada di garisnya Allah di dalam syariat. Nah, istilahnya kalau berobat ke rumah sakit itu ikhtiar. Ikhtiar, Ya, ikhtiar pada ilmunya. Nah, dia akan menjadi syariat. Syaratnya bagaimana itu, Pak? Lah, kalau memang kita track pada sakitnya, itu ikhtiar mencari ilmunya untuk sembuh, ya dia dapat ilmu dari berobat tadi, yaitu ringannya atau sembuhnya penyakitnya. Tapi kalau itu disebabkan sakitnya, disebabkan karena dosa-dosanya, kalau penyakitnya sembuh kan dosanya nggak hilang. Oh iya, iya. Jadi harus difahami itu. Jadi kalau mamanya dia kena kanker karena marah kepada suaminya, kan gitu nih, bagi ibu-ibu yang usia di atas 50 nih, kanker karena dia marah pada suaminya. Pada saat dia itu di kemo dan sembuh, apakah dosanya ikut hilang pada saat di kemo? Enggak ya? Enggak. Karena kemo tidak menghapus dosa gitu. Karena kemo tidak menghapus dosa. Emang kemo itu langsung menyetip catatannya malaikat atet kan, yang enggak gitu. Yang bisa menghapus dosa itu kan mohon ampun. Kemudian berjanji pada Allah Ta'ala untuk tidak melakukan lagi, mohon ampun, berjanji untuk tidak melakukan lagi, mohon ampun. Di titik itulah dia masuk ke dalam syariat. Dia belajar untuk sabar. Makanya pada saat dia ikhtiar di jalan Allah untuk bertobat memohon ampun, di titik itulah nanti Allah akan menjawab dia sabar atau tidak. Sabar bukan kita yang menilai. Oh betul. Jadi kalau ada orang bilang saya sudah sabar, ya bohong, dia nggak tahu. paling sering itu kedengeran itu. Orang itu kadang-kadang diajak ngobrol itu tersinggung, marah kok, kan gitu ya. Bener. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi sabar itu nilai di hadapan Allah Ta'ala, bukan diamnya. Bukan Diamnya, kan gitu ya. Diam itu bisa aja memang dia menyimpan marah, kan gitu. Iya, bener. Diam menunduk malu, Benar. diam pucat teriak dingin ketahuan. Bener juga. Ya tahu kan dia. Ya, Dia kan nggak pernah salah. Bukan nggak pernah salah, Nggak pernah ketahuan. belum pernah merasakan. Itu yang tepatnya itu, jadi gitu. Ustaz nih. Memang sakit di leher nih, kalau saya sering katakan tuh salah bantal tuh kurang lebih semingguan baru setelah diurut atau dikasih tempel apa ya namanya ya, kayak cap cabe apa ya namanya gitu ya, sini Kurang terasinya kali itu Ji, baru cabai. Ada terasi. nyebutin merek ya. Jadi saya sambel dong guys. Yang panas banget itu benar-benar tersiksa, Ustaz. Nah, kalau ada orang yang belum pernah, kalau saya udah pernah Ustaz ya, belum pernah mengalami sakit leher di sini atau salah bantal itu Ustaz, kemudian dia nonton acara kita, maka dia bermuhasabah nih Ustaz ya. Apakah dulu pernah yang seperti Ustaz jelaskan, tapi kok dia menyadari, tapi kok dia belum dapat sakit. Nah, apa yang harus dia lakukan Ustaz supaya nggak terhindar dari sakit itu Ustaz? Jadi ada dua kemungkinan, dia memang tidak sakit lagi insya Allah selamanya, atau dia mengalami sakit. Tetap ada dua. Sakit itu karena adalah pada saat sebenarnya nisab itu seperti kayak membayar zakat itu ya, ada nisabnya ya, ada batasannya ya, Batas minimal. Nah,
sebenarnya batasan dia sebelum sakit itu memang umpamanya kalau dia imannya itu membaik, batasannya itu semakin kecil sehingga menyebabkan dia sendiri itu cepat mendapatkan sakit. Ya, jadi iman semakin baik, semakin dia akan menjadikan sakit. Tapi kalau memangnya dia tahu kemudian dia itu memohon ampun kepada Allah Ta'ala, ada bedanya. Imannya membaik sehingga dia diberikan sakit oleh Allah Ta'ala, tetapi bukan sakit dalam bentuk sakit yang mengunci sampai seminggu, belum tentu. Tapi dia dimunculkan sakitnya, tapi itu langsung habrur. Istilahnya kalau apa namanya, kalau istilahnya kita nulis, kita urak-urak itu, kemudian baru kita stipin itu loh, itu kan masih ada bekas-bekas, berang-berang nanti hilang, nah, seperti itu. Tapi kalau orang yang dia sakit beneran, kemudian seminggu atau 2 minggu sembuh, itu belum tentu sembuhnya itu karena ampunan Allah. Itu hanya diingatkan bahwa kamu punya dosa di titik ini. Paham ya? Nanti penyakit itu akan dimunculkan oleh Allah Ta'ala lagi. Sakit aja di situ lagi. Nah, dia sembuh, mau berobat sembuh, nanti dimunculkan berapa bulan atau berapa tahun muncul lagi. Nah, kenapa dimunculkan oleh Allah Ta'ala? Itu sebenarnya rasa sayangnya Allah kepada kita, agar kita itu kembali ke jalan Allah, mohon ampun, tobat, jangan mengulang lagi seperti itu sebenarnya. Ustaz, maaf potong. Kalau teman-teman yang menonton ini yang ingin bertambah baik keimanannya, Ustaz, tentu akan takut setelah mendengar, wah nanti akan bertambah keimanan, akan dimunculkan sakit, gitu kan. Mereka akan takut nih, Ustaz. Teman-teman semua akan takut. Gimana, Ustaz, supaya ditimbulkannya sakit itu dia bisa apa ya, merasakan tidak terlalu beban gitu. Sakit tapi nggak sakit gitu. Ya. Nomor satu gini, kalau memang itu nanti muncul karena sedulur beriman itu karena bertobat, nggak apa-apa, tunggu aja nanti hilang sendiri. Nggak perlu diobatin. Insya Allah hilang sendiri. Karena itu tadi seperti di step itu loh. Jadi pelan-pelan hilang. Pelan-pelan itu kan di step itu kan masih ada nih, di step lagi ada. Nah, nanti kan pudar hilang. Tapi bagi orang yang memang dia imannya ya kecil atau memang imannya nggak pernah bangkit, ya nggak pernah naik-naik, sakitnya dia itu ya sakit yang memang dimunculkan karena dosanya dia yang dia belum pernah mohon ampun. Jadi nanti akan muncul lebih tambah sakit lagi. Oh, gimana, Ustaz, kalau dia tahu akan timbul penyakit, dia bertobat terus agar penyakit yang tidak ditimbulkan, bisa nggak, Ustaz? Insya Allah, makan tadi saya jawab dua hal. Gini, kalau di sini ini berarti jangan cuma bertobat aja, dirubah perilakunya. Yang kalau mamanya diajak diskusi itu wayel-yelan, itu kan di sini sebenarnya. Ayel-yelan terus merasa benar, pandangannya lebih hebat, lebih bagus, lebih ini. Kemudian ada ego, ada penekanan. Nah, kalau ingin benar-benar tidak merasa sakit, jangan cuma bertobat, tapi berubah juga, langsung berubah. Nah, berubah inilah yang tadi saya ceritain, bisa aja malah nggak dimunculkan sakit. Aplikasinya lebih penting gitu, Pak. Iya, karena sejak awal itu bukan langsung muncul penyakitnya, enggak. Sejak awal penyakit ini belum masuk pada tataran iman yang bagus, itu malah sudah dilepas sama Allah Ta'ala. Nah, pada saat itu masuk ke arah iman yang bagus, dia nggak merasa sakit, hanya pegel biasa aja, pegel kayak biasa aja gitu. Apakah dengan bertobat dan berubah perilaku menjadi lebih baik, menghilangkan atau mentiadakan penyakit yang lebih berat lagi, Ustaz? Insya Allah, insya Allah, lain-lain. Insya Allah. Karena apa? Karena kan itu kan porsi dosa yang masih, kalau menurut saya. Porsi dosa itu yang masih. Karena yang saya alami dari pasien yang saya tangani itu, umpamanya nih ada skizo, paham, saya kasih tahu jangan begini, jangan begini, jangan begini. Yang dulunya kepalanya berat, yang dulunya dadanya sesek, deg terus, kemudian nggak bisa tidur, punggungnya berat, mengunci seperti itu.
Itu kalau dia dikasih tahu kemudian berjanji sama Allah Ta'ala jangan lakukan lagi, dia mau diresapi, dia mau, kemudian didoain itu yang berat di dada, di kepala, nggak bisa tidur itu diizinkan oleh Allah Ta'ala hilang. Kan mirip sebenarnya sih, tinggal seorang itu berubah sebenarnya. Jadi yang diinginkan oleh Allah Ta'ala itu berubah. Saya itu hanya seperti literatur aja, paham ya, literatur. Jadi kalau sini kenceng, dan ada kenceng itu nggak cuma seminggu 2 minggu loh, 3 tahun kenceng itu ada pasien saya. 3 tahun itu kenceng, nggak taunya dia nggak cuma kenceng sama istrinya, rata-rata laki-laki ini. Dia memang dulu sering kenceng sama orang tuanya lah, makanya dia nggak bisa nengok jadi gini. Dia mikir itu ya biasa aja, enggak. Ustaz, kalau bertobat ini sebelum aplikasi yang lebih baik nih, dalam bertobat dan dia melihat dirinya itu banyak kesalahan ya Ustaz, yang akan menimbulkan penyakit juga bermacam-macam. Dia bertobatnya ini memerlukan waktu yang panjang dong. Misal habis sholat bisa dari zuhur sampai asar. Itu cara untuk menyingkatnya gimana tuh Ustaz? Nggak bisa menyingkat. Menyingkat itu rahmat Allah aja. Menurut saya ya. Karena setiap orang itu kan beda-beda imannya. Jadi kalau saya bilang, oh gampang, begini cara menyingkatnya, oh salah saya. Karena sebenarnya yang dilihat oleh Allah Ta'ala, sehingga pada saat seseorang mohon ampun, dan itu dianggap oleh Allah Ta'ala menjadi disingkatkan oleh Allah, maksud saya, itu kan tergantung iman, tergantung amal solehnya. Sebenarnya itu, jadi nggak bisa gampang sehingga semua orang yang sakit seperti itu atau sakit ini disingkat gimana? Kan akhirnya saya tidak melihat iman seseorang, saya melihat cara yang saya berikan. Oh salah, nggak bisa. Karena tetap harus mengakui firman Allah, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Dan Allah mengabulkan doa-doa orang yang beriman, imannya kuat dan senantiasa mengerjakan amal soleh. Jelas ini. Jadi ini kalau seorang berdoa itu tergantung ini sebenarnya, bukan tergantung amalannya hebat, enggak, maksudnya bacaannya hebat, enggak, tergantung iman sama amal soleh. Dan lagi kalau mau menyingkat ampunan minta ampun juga kelihatan ketekunannya dia sampai mana ya? Iya, benar. Jadi kurang istiqomah atau tidak istiqomahnya kan gitu. Jadi memang benar sih. Makanya pada saat dia itu istiqomah mohon ampun, itu termasuk ketakwaan. Itu termasuk ketakwaan. Seorang istiqomah itu ketakwaan. Karena dia hanya mencari ridha Allah, bukan mencari keinginan dia mau sembuh, mau tidak sakit. Enggak, itu aja. Dia ketakwaan. Kalau seseorang itu hanya memikirkan ketakwaan, itu nanti semua persoalan hidupnya dia dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan bacaan yang hebat, enggak, ketakwaan pada Allah Ta'ala yang kuat. Bacaan hebat, coba aja orang-orang yang dia bacanya hebat-hebat, mampu enggak gitu. Kalau enggak mampu ya harus mengakui, ya enggak ya, kan gitu, harus mau mengakui. Enggak terus merasa, oh ini benar. Susah kalau merasa benar. Kan gitu ya, harus mau mengakui. Nah, insya Allah taubatan nasuha itu penting, dibutuhkan. Kemudian istilahnya menyingkat itu tidak ada kamus menyingkat. Yang bisa menjadi singkat, maksudnya permohonan ampunan dari doanya itu diampuni, itu iman sama amal solehnya yang kuat kepada Allah Ta'ala. Hanya itu kalau saya. Jadi kalau momennya saya ditanyain, kalau orang itu gimana, nggak ngerti saya imannya bagaimana. Kan gitu ya. Karena kalau orang itu ketemu sama saya minta sembuh, saya bukan Tuhan gitu. Tapi saya akan mengajarkan untuk memahami cara bertobat, cara berdoa, bertobat lagi, berdoa, bertobat, sehingga di titik dia itu istiqomah di dalam bertobat kepada Allah Ta'ala, kemudian dia menambahkan ibadah-ibadahnya. Nah, di titik itu Allah baru mengabulkan. Seperti itu. Saya kasih contoh, mamanya ada salah satu pasien saya tidak bisa lihat, dua-duanya matanya nggak bisa lihat. Satu glukoma, yang kanan saya masih ingat, yang kiri itu adalah sarafnya mati katanya dia. Saya itu karena dia seorang wanita, saya lihat wajahnya keras, kaku, arogan, egois. Lihat suaminya culun,
culun suaminya, jadi ketahuan kalau suaminya ditendangi terus pasti sama si Lugu ya. ya lugu lah, culun lah ya. Nah, lugu. Nah, di titik itu saya tanya, Bu, apakah Ibu sejak menikah dengan suami itu selalu tidak gubris itu apa namanya? Menghiraukan. Tidak menghiraukan nasihat-nasihat suami. Banyak nasihat suami yang Ibu tabrak. Dia jawab iya. Nah, pada saat saya tanya suami jawab iya, memang betul. Nah, pada saat dia itu sekali datang kemudian 2 kali datang, saya tanya, Bu, kenapa Ibu di rumah kok masih ngajak berantem sama suaminya? Kenapa ya? Kan Ibu sudah berjanji sama Allah Ta'ala kalau Ibu itu nggak mau lagi menentang, bukan menentang ya, tidak menghiraukan gitu. Iya. Ibu berjanji sama Allah Ta'ala untuk mulai menghiraukan masukan suami. Kenapa Ibu selalu ngajak berantem sama suami? Padahal kalau saya amati suami Ibu itu baik, insya Allah baik, saya lihat ini baik. Nah, mulai dia mikir. Nah, di titik itu mulai dia berusaha. Ya Ustaz, saya mau berubah. Pada saat dia berubah, serius nih, dia nangis, dia berubah, mau. Besoknya kembali lagi, ya tanyain, ada perubahan nggak Pak istri? Udah ada Ustaz. Nah, baru saya tanyain, benar Bu? Iya Ustaz. Datang lagi berikutnya, baru dia bisa lihat. Alhamdulillah. Atas izin Allah semuanya. Padahal dia udah berobat ke tempat yang mata-mata itu ya nggak bisa. Ya itu salah satunya. Memang harus kembali ke jalan Allah. Kalau khusus mata ya itu ikhtiar. Ya selama ini memang kalau glaukoma nggak ada obatnya, harus dikempesin kalau glaukoma itu. Kan gitu. Kalau saraf mata ya nggak bisa, mau sarafnya ditumbuhin nggak bisa juga. Kan gitu. Tapi kalau memang dia mau menghormati suaminya, pandangan suaminya mulai dia dengerin, nasihat suaminya mulai dia dengerin, nggak ngelawan. Ini mata ini sendiri nanti kan, matanya manusia itu kan ada malaikat ya. Ya. Dan nanti ya Allah itu melalui malaikat-malaikatnya itulah dia yang menyelesaikan. Asal dia mau taubatan nasuha, kalau kita sering dengar. Dalam sehari-hari berikhtiar untuk mau mendengarkan masukan dari suaminya. Kalau memang ada diskusi, mau mendengarkan serius. Nah, seperti itu. Alhamdulillah diberi penglihatan lagi oleh Allah Ta'ala. Nah, sama seperti di sini. Cobalah belajar, kalau diajak diskusi, diajak mikir, jangan ngotot, kan gitu aja sebenarnya. Jangan ngotot, ini mah diskusi. Kalau memang hobinya ngotot, kaku, arogan, egois dan sebagainya, ya ini ya sering kenceng. Nah, kalau kencengnya udah bertahun-tahun, ya sama. Itu nggak cuma sehari-hari dia kenceng ngotot. Dulu insya Allah sama dengan orang tuanya atau dengan mertuanya, dia kaku ngotot, jadi dianggap dia benar, selalu benar. Nah, selesai dia kaku sampai umur matinya. Apakah dengan begitu dia minum obat dan sebagainya, atau mencairkan darah kalau memang dianggap kaku, atau sarafnya yang terkena stroke? Ya monggo, apakah dengan begitu dosanya kan hilang? Wallahu alam. Tapi kalau itu penyakitnya masih, berarti kan ya belum aja. Nah, ini harus difikirkan. Ayolah kita tobat pada Allah Ta'ala. Bagi lehernya yang tegang, mohon ampun, sejak diskusi itu ngotot, ego, arogan, menekan dan sebagainya, nggak usah merasa benar, biasa saja. Beda pendapat itu normal ya. Kenapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Ya karena walaupun beda tapi nyaman. Tapi intinya kenapa diciptakan laki dengan perempuan itu kan ada perbedaan, Pasang-pasangan. ya berpasang-pasangan. Kalaupun momennya kita beda pendapat itu normal, kan gitu. Selama tidak keluar dari syariat Islam itu kan seperti itu. Nah, jangan kaku-kaku, jangan ego, jangan arogan, jangan merasa benar, karena dengan begitu akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Mohon ampunlah di titik-titik tersebut. Dengan khusyuk, insya Allah ini akan hilang. Insya Allah sudah hafal saya. Kalau sampai ke arah bau, berarti ini kaku di dalam diskusi tentang bau, tanggung jawab. Tanggung jawab itu berarti urusannya bisa dengan pekerjaan, bisa pekerjaan beneran sehari-hari atau pekerjaan rumah, itu di bau. Jadi sampai sini sampai bau Ustaz gitu. Oh ya, itu dengan tanggung jawab. Di belikat itu sama dengan pekerjaan. Kalau ini dengan tanggung jawab, kalau langsung belikat itu dengan pekerjaan, tidak berhubungan dengan tanggung jawab langsung dengan pekerjaannya.
Insya Allah kalau dia taubat pada Allah Ta'ala, insya Allah diberi kesembuhan kau. Jadi nanti kalau kuncinya paham, jalankan nasihat saya, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah itulah sabar yaitu mencari solusi yang ada dalam syariat agama kita. Mohon ampun, taubat dan sebagainya, itu syariat yang benar. Nah kalau sudah begitu istiqomah, nah itu baru dia dijalankan. Mohon ampun, taubat, istiqomah, itulah sabar. Itulah sabar. Seperti itu. Dia tidak mengharap sembuhnya, tapi dia malah berharap agar dosa-dosanya diampuni. Nah ini sudah beda. Dia sudah tidak mencari duniawi, dia malah mencari akhiratnya. Yang penting dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah orang Muslim orang Islam yang seperti itu, dia mencari akhirat sudah. Paham ya? Nah mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan kita bisa memahami untuk lebih meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.